Correction, full food, plant-based. Terutama whole food itu sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang betul-betul sangat menyedihkan. The next generation akan lebih parah lagi. Betul. Terutama yang kayak seperti kencing manis itu sebenarnya sangat mudah. Kalau dia rubah, dia olahraga. Betul sekali. Itu kan sebenarnya penyakit yang gaya hidup. Jangan mengharapkan sehat itu dari pil ajaib. Betul, nggak ada. Ya, orang kadang-kadang lebih hati-hati untuk merawat mobil daripada merawat dirinya sendiri. Iya. Tapi kita bayarnya nanti di 40, 50, 60. For sure. Jadi sebenarnya dokter yang terbaik ya kita sendiri. Exactly. Kita yang tahu kita salah di mana. Dokter mana pusing, lu makan apa, diperiksa semua. I don't think so. Iya. Oke. Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya gue, Felix Zulhendri. Jadi kita bakalan interview Pak Edi Nurhan. Kita bakalan diskusi soal pengalaman beliau menjalani lifestyle vegetarian ya. Vegetarian dan vegan maybe. Jadi kita mau nanya apa-apa aja manfaat kesehatan dari vegan vegetarian dan juga dari sisi pengalaman beliau. Jadi Pak, izin kita mulai. Ya. Boleh ceritain sedikit gak ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak itu tertarik atau mungkin sadar tentang vegetarian dan vegan? Sebetulnya saya belum vegan ya, jadi masih makan telur. Dan kita juga tidak ingin disebut vegetarian, karena vegetarian itu sebenarnya hanya tidak makan daging. Gitu. Junk food, oke gitu, namanya vegetarian. Kita lebih senang disebut sebagai whole food, plant-based. Yep. Yeah. Correction, full food, plant-based lifestyle. Yes. Bisa ceritain sedikit nggak Pak? Jadi ya kita percaya bahwa kita ini you are what you eat ya, apa yang kita makan tentu kita harus hati-hati gitu loh. Dan sekarang kita lihat begitu banyak penyakit gaya hidup yang ada, jadi ya tentu kita belajar lah bagaimana kita bisa makan makanan yang sehat ya. Dan saya pikir bahwa pasti ada something wrong dengan gaya hidup kita sekarang. Kita lihat kencing manis lah, obesitas, cancer naik terus ya, nggak bisa dicegah. Dan sebetulnya tentu nanti kita bahas lah. Makanan bukan satu-satunya ya, kita tahu olahraga. Pak Felix sering ngomong ya olahraga, stres, dan sebenarnya kita ada satu akronim namanya New Start. Itu ya dalamnya itulah ya temperance, kita tidur, rest. Semua itu membantu lah ya, supaya kita bisa mencapai satu kesehatan yang optimum. Dan yang menurut saya gaya hidup yang kita bisa tiru, tentunya saya tertarik dengan Blue Zone ya. Blue Zone ya, ada satu buku yang ditulis oleh Dan Buettner. Dia keliling dan cari orang yang umurnya di atas 100 tahun dan dia menemukan ada 5 tempat: Okinawa, Sardinia, Nicoya, Ikaria, dan Loma Linda di California. Saya udah ke Loma Linda itu udah 4 kali. Ya. Dan mereka rata-rata itu umurnya kalau ya di atas 100 tahun ya, banyak yang centenarian. Dan di akhir bukunya dia katakan yang dia katakan adalah avoid meat and processed food. Jadi dikatakan orang Nicoya, Sardinia, Okinawa, mereka itu membiasakan diri makan makanan yang utuh. Lalu mereka tidak pernah makan makanan proses, makanan soda ya, snack. Mereka menjauhi daging walaupun mereka nggak vegetarian, mereka makan daging juga. Occasionally kalau misalnya ulang tahun, tahun baru, mereka makan meat ya, tapi jarang katanya. Mostly mereka makan sayuran dari their own garden. Jadi seperti Pak Felix yang di sana ya, saya rasa itu luar biasa. Dan terutama yang orang Loma Linda itu memang karena agama juga ya. Mereka sama sekali tidak makan daging dan mereka 10 tahun menjadi bahan untuk pelajaran terus bagi orang-orang yang mau penelitian ya. Mereka umurnya 10 tahun lebih tinggi daripada orang Amerika pada umumnya. Betul. Iya, dikatakan di situ ada dokter yang usianya 97 tahun masih operasi ya. Ada ibu usia 104 tahun masih bawa mobil, pelayanan dan sebagainya. Jadi dan satu buku mengenai The China Study itu juga menurut saya change my perspective lah ya. Itu sih. Jadi bagaimana bahwa ya makanan yang terutama whole food itu sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang betul-betul sangat menyedihkan ya kalau kita ke supermarket gitu ya. Kita betul-betul
berondong dengan makanan-makanan yang begitu tinggi sugar dan sebagainya. Saya pikir itulah yang menyebabkan the next generation akan lebih parah lagi. Betul, itu setuju sekali sih. Ya. Maksudnya kita mungkin berdua di-criticize, kita mungkin di sosmed kadang di-criticize bahwa kita itu kayak nakut-nakutin soal makanan atau segala macam. Jadi bagi saya pribadi sih ya betul, saya setuju sekali. Makanan-makanan itu very dangerous, yang ultra processed dan segala macam. Yang kita itu nggak aware. Kita kadang bukan di brainwash sih. Kadang kita di influence yang bilang bahwa gak apa-apa makan aja ultra processed sesekali. Cuma permasalahannya adalah persepsi sesekalinya kita, setiap orang kan berbeda. Kalau saya sesekali, saya mungkin makan sekali itu dalam setahun. Ya kan? Tapi kan kalau sesekali bagi orang itu mungkin sekali 2 kali dalam seminggu. Ada juga mungkin sekali sehari, ya kan? Maksudnya kadang persepsi itu subjektif. Jadi emang bagi saya pribadi emang itu harus dihindari karena makanan-makanan ultra processed itu bahan-bahan campurannya itu bukan makanan sih. It's really not food kayaknya kan. Dan maksudnya riset terbaru juga kita ngelihat bahwa bahan-bahan campuran di ultra processed itu ada ribuan chemical compounds yang baru dimasukin ke dalam food chain-nya kita. Badan kita nggak tahu itu apaan. Dan maksudnya yang observasi yang Bapak lihat juga itu betul sekali sih. Kita ngelihat generasi ke bawah, makin lama itu penyakit-penyakit kronis itu yang kita asosiasiin penyakit-penyakit yang dulu orang tua, sekarang belasan dan puluhan, umur 20-an, 30-an itu udah kena. Jadi kan kelihatan sekali progresinya itu kan. Kayak kencing manis type 2 itu kan sebetulnya onset, itu kan penyakit orang dewasa. Betul. Kan? Sekarang yang anak-anak usia belasan itu sudah karena obesitas. Itu jelas adalah gaya hidup yang salah. Itu yang saya pikir kita harus lawan dengan ya educational lah. Betul. Ada cara lain ya. Betul. Pak, saya mau nanya juga, boleh nggak Bapak jelasin kesehariannya Bapak itu biasa makannya apa aja? Jadi kalau bagi teman yang mau tahu whole food plant-based lifestyle itu kayak gimana? Boleh ceritain sedikit? Jadi sebetulnya orang selalu berpikir bahwa akan satu makanan yang berbeda. Sebetulnya sama aja, saya juga makan sate, makan sop dan sebagainya ya. Hanya diganti aja dagingnya diganti. Kayak contohnya sate kita makan dari jamur ya. Dari jamur dan kemudian sop ya hanya take out the meat ganti dengan Jadi memang kalau mau jadi orang selalu pikir vegetarian just absence of meat, itu salah. Kita harus tahu makan beraneka ragam, kalau enggak bahaya juga kita jadi malnutrition ya. Jadi kita harus tahu seperti yang kayaknya Bapak pernah singgung bahwa kalau mau sehat kita mesti bisa masak. Betul sekali, yes. Jadi either kita bisa masak atau punya istri yang bisa masak. Setuju. Itu setuju sekali, yes. Jadi istri saya kebetulan dia suka memasak ya. Jadi ya kita makan seperti biasa aja sih, nggak ada masalah. Any kind of food kita cuman ya tidak taruh dagingnya, jadi kita substitute gitu aja. Tapi intinya adalah whole foods, makanan yang real. Soalnya kan kadang ada persepsi juga Pak. Jadi kayak sekarang vegetarian products, fake meat. Maksudnya yang begitu-begitu. Maksudnya kadang kita harus tahu bahwa yang harus kita makan adalah whole foods. Makanan. Makanya namanya whole food plant-based. Iya. Kalau boleh tahu Bapak udah mulai sejak kapan ya Pak ya lifestyle? Saya tuh sudah dari sebelum anak saya lahir. Jadi sekitar 25 tahun. Tapi sebetulnya sih walaupun waktu itu udah vegetarian seperti saya bilang ya, vegetarian tapi masih junk food ya, masih makan ya. Nah mungkin 10-15 tahun terakhir lah ya kita lebih fokus lagi ya. Kita punya pelayanan ya, dan kita ajarkan orang itu tadi gaya hidup New Start tadi ya. New Start itu nutrition, exercise, water, lalu S-nya adalah sunshine, lalu temperance yang penahanan diri terhadap rokok lah yang tidak bagus ya. Lalu air, udara, kita ajari mereka bernafas juga, lalu rest, tidur,
Dan trust in God itu artinya adalah ya stres hilang karena kita punya Tuhan, berdoa dan sebagainya. Jadi itu kita ajarkan ke orang dan jadi penyembuhan itu datang dari dalam. Betul sekali. Setelah mereka rubah gaya hidup mereka, kita melihat mukjizat itu terjadi. Orang yang 30 tahun asam urat, nggak bisa naik tangga, nggak bisa jalan, 2 bulan dia menjalankan ini. Jadi kita ajarin dia makan whole food, plant based, lalu gula stop totally, ya, gorengan stop totally. 2 bulan sembuh, dia bisa naik tangga, dia bisa jalan, sampai dia nggak percaya. 30 tahun dia ke dokter minum obat nggak bisa sembuh. Jadi sebetulnya tubuh kita sangat luar biasa berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Betul sekali. But we keep kasih sampah masuk. Jadi perbaikan itu nggak ada. Saya selalu cerita bahwa tubuh kita misalnya luka gitu ya. Iya betul. Dia akan mengering sendiri kan. Dia bekerja memperbaiki diri sendiri. Tapi kita kopekin lagi. Kita yang gerecokin tubuh dalam heal itself. Jadi kita nggak sembuh-sembuh karena gaya hidup. Yes. Jadi dari nutrisi, dari olahraga, dari boleh ulang akronimnya. Jadi New Start ya. N-nya adalah nutrition, exercise. Lalu I-nya exercise, W itu W-nya water. Oh yes. Ya, lalu S-nya sunshine. Ya, vitamin D ya. Walaupun nggak ideal lah, saya percaya kita harus suplemen. Yes. Lalu kemudian T-nya adalah temperance. Temperance itu adalah bisa menahan diri. Segala sesuatu yang baik juga nggak boleh berlebihan. Yang buruk kita tentu harus tolak, seperti ya minuman keras, kemudian rokok dan sebagainya. Kemudian E-nya adalah air, udara bersih. Yang memang kita di Jakarta parah sekali. Lagi parah. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali lihat punya I want to come one day. Ya itu yang kita butuhkan sekarang. Betul udara sekali. Bersih. Dan rest, tidur. Ya. Itu juga sangat penting. Dan trust in God itu berhubungan dengan stres, mengendalikan stres. Saya pikir kalau itu dijalankan satu paket, penyakit-penyakit akan bisa di reverse. Kita banyak sekali lihat orang yang terutama yang kayak seperti kencing manis itu sebenarnya sangat mudah kalau dia rubah, dia olahraga. Betul sekali. Itu kan sebenarnya penyakit yang gaya hidup. Penyakit gaya hidup itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Betul sekali. Harus rubah gaya hidup karena timbulnya dari gaya hidup. Exactly. Itu betul sekali. Yes. Ya, itu saja sih kalau menurut saya. It's as simple as that. Jadi kita harus bangunkan orang sih. Saya pikir ya, tapi lumayan sih responsnya saya lihat lumayan bagus ya. Kesehatan itu cukup disenangi lah karena orang sadar sih. Maksudnya saya ngeliat juga karena orang itu sadar bahwa penyakit-penyakit yang kayak begitu emang dari gaya hidup. Cuma mungkin mereka nggak tahu caranya gimana. Karena selalu dibombardir dengan contohnya marketing, ketersediaan makanan itu juga. Kalau kita masuk ke minimarket, ya itu yang tersedia kan. Maksudnya itu kan betul-betul cuma permasalahan ketersediaan. Betul, dan kita bergaul dengan siapa itu menentukan sih. Makanya kita perlu ada satu komunitas ya. Kayak di sini kita punya komunitas. Kita sudah punya database orang cukup besar karena kita sudah hampir 20 tahun do seminar Sabtu Minggu, tidak pernah berhenti. Sabtu Minggu seminar, kita undang pembicara dari dokter, dari ya macam-macam lah ya, nutrisionis, orang awam, dan berhenti ketika COVID. Kita go online lebih ramai lagi. Sekarang kita kalau seminar ya itu bisa sampai 800 orang, 900 orang yang daftar. So people actually mereka mau sih belajar. Karena apa? Karena sakit itu kan gak enak. Betul. Iya kan, dan mahal kan. Jadi apalagi ya mereka yang sudah punya uang juga mereka mau bagaimana menikmati kalau nggak punya kesehatan kan. Betul. Jadi they want to learn actually ya. Dan ya itu kita ajarkan bahwa jangan mengharapkan sehat itu dari pil ajaib. Betul, nggak ada. I still want to enjoy my lifestyle, tapi saya minum sesuatu dan there is no such pill. Jadi mereka harus belajar bahwa satu-satunya cara ya ganti gaya hidup. Yap. Change your lifestyle itu satu-satunya cara. And I learn it. Saya bukan orang yang sehat dulunya. Triglyceride saya itu 800. 800. Iya.
And dokter bilang, how is your parents? Saya bilang, papa saya kencing manis, mama saya kencing manis. Satu darah tinggi, satu jantung, yang satu meninggal karena stroke, satu meninggal karena jantung. So, it's a genetic katanya. Kamu harus minum obat seumur hidup. Kalau tidak, you will die like your parents katanya. Anak saya masih kecil waktu itu. So, I changed my lifestyle. Dokternya bilang nggak akan bisa. You olahraga bisa turun, tapi nggak akan bisa sampai normal. Ya, I do everything lah. The new start itu. After, I think 2 or 3 months. Semua turun sampai normal. Dari 800, 400, 300 sampai normal. Terus saya datang ke dokter. Saya bilang, dokter ini hasilnya. Dia bilang, saya nggak tahu kamu makan apa katanya. Tapi teruskan aja katanya. Ya. Lifestyle actually. Exactly. Ya, lifestyle. Karena, ya itu sih kalau menurut saya. Enggak, emang benar. Maksudnya menurut saya sih badan kita ini kan udah emang ada mekanisme untuk memperbaiki diri kan. Maksudnya emang harus ke balance-nya itu. Jadi orang selalu ngelihat penyakit-penyakit itu sebagai sesuatu yang dari luar. Ya. Maksudnya ini gara-gara ini. Jadi harus ada sesuatu yang kita makan untuk ngelawan yang dari luar. Padahal kebanyakan itu chronic diseases adalah dari diri kita sendiri. Yeah. Badan kita itu struggling untuk memperbaiki diri. Tapi dia nggak dikasih bahan bakar yang benar. Exactly, nggak ada bisa kerja. Iya. Jadi orang selalu bilang. Jadi kadang saya juga kadang ada perdebatan kan. Dengan keluarga sendiri juga sih. Dengan keluarga, dengan sepupu dan segala macam. Jadi bang, nggak apa-apa lu makannya kayak begini. Kita coba bayangin aja. Contohnya kayak mobil kita isi bensin, tapi bensin lu campur air. Gimana cara jalannya coba? Itu kan tidak seharusnya ada di situ. Contohnya mobil lu isi bensin dengan campuran-campuran yang nggak jelas yang bukan bensin, lu masukin ke dalam itu. Apakah lu harus ke bengkel turunin mesin lu, cuci semua segala macam? Karena bahan bakar yang lu kasih itu salah kan? Ya, orang kadang-kadang lebih hati-hati untuk merawat mobil daripada merawat dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Itu dalam satu VT saya bilang, you can sell your car, beli lagi yang baru, you can do it with your body. Betul sekali. Ya kan? Jadi kita harus justru menjaga dengan baik lah ya. Terutama apalagi kita yang sudah punya umur lah kayak saya gitu ya. Tahun ini saya 60. Next week sudah 60. Mungkin saya nggak tahu, Pak Felix masih muda kali ya. Mencapai umur itu ya, semua dosa-dosa yang kita iya, betul sekali. Kita harus bayar. Betul. Kita mesti bayar di usia ini. Jadi kalau kita masih pikir seperti muda, kalau memang muda kita abuse kelihatannya nggak langsung ya, karena tubuh masih luar biasa. Tapi kita bayarnya nanti di 40, 50, 60. For sure. Jadi jagalah kesehatan kita 40 tahun pertama. Kesehatan kita akan menjaga kita 40 tahun berikutnya. Itu menurut saya, makanya kita berusaha untuk bagaimana mengajarkan orang lah, karena kasihan lihat orang sakit. Betul. Bapak ada strategi gak ya kalau bagi teman-teman yang mau, kadang kan ini saya juga lagi mulai coaching program. Jadi saya ngelihat klien-klien yang pertama kali masuk, menurut mereka itu sehat. Ya kan, maksudnya dari sisi komposisi, dari jenis itu sehat. Tapi ada nggak ya tips dari Bapak itu untuk kita ngelihat suatu makanan? Oke, gimana kita assess bahwa makanan ini sehat? Kadang orang bingung gitu loh. Bagi kita mungkin gampang, tapi bagi mereka kadang ini sehat nggak sih sebenarnya? Saya merasa bahwa, ya tadi saya bilang ya, bahwa makanan yang kita lihat labelnya, terus tulisannya itu kita nggak ngerti katanya ya. Udah pasti nggak sehat lah ya. Kita harus kembali kepada zaman dulu. Dia bilang kalau ada makanan yang namanya nenek kita nggak ngerti, yang baca nggak ngerti, that is not food katanya kan. Ya sebetulnya sih simple aja sih ya kan. Go back to makan yang alami. Saya setuju bahwa saya hanya kenapa my problem with meat is kita tidak lagi memelihara binatang itu seperti zaman dulu kan. Saya ingat dulu saya punya ayam ya, kita pelihara sendiri, makanannya jelas ya. Kalau sekarang industri ya question mark lah ya, apa yang disuntikkan segala macam ya. Ayam bisa begitu cepat dan sebagainya. Itu concern lah. Tapi kalau saya punya, mungkin kalau saya punya seperti Pak Felix punya satu tempat luas, saya pelihara sendiri, that's a different case lah. Kan ikan juga actually sehat, tapi saya punya teman juga bisnis ikan ya. Kita punya ikan sudah, laut kita nggak bersih.
Betul, betul, Ya kan, betul, kena logam berat dan sebagainya. Itu concern ya, dan itu saja sih. Jadi sebetulnya saya bilang orang sayur-sayur, makanya saya terus agak concern dengan yang carnivore diet gitu Oke, ya. oke. Well, it's too far lah kalau menurut saya ya. Kita punya gigi, kalau kita punya taring is different story. Yeah. Kayak singa ya. Udah jelas kita tuh lebih mirip yang herbivora daripada carnivora. Short term mungkin karena karbohidratnya ditekan mungkin semua karena efek dari itu akan kelihatan. Tapi long term nggak proven lah. Saya lebih lihat yang apa namanya ya blue zone tadi itu proven already, mereka sudah hidup dan kelihatan hasilnya sudah tua, udah 100 tahun lebih, masih segar, otaknya masih lancar. Jadi saya pikir ya itu aja, saya patokannya itu aja. Mereka punya kebun sendiri, itu yang yang menurut saya luar biasa. Betul-betul itu udah optimum lah kalau menurut saya. Jadi ya sebetulnya hidup sehat itu ya simple aja sih. Kalau kita bisa kayak sekarang memang sulit karena orang bilang pestisida lah. Pestisida sih tinggal bersihin aja dan sebagainya ya. Tapi memang nggak ideal kita, apalagi udara kotor begini ya. Betul. Yang mau sehat ya seperti Pak Felix lah. Itu sudah paling ideal tuh. Iya kan? Tapi at least we try lah. Exactly, try our best. Bapak boleh ceritain sedikit Pak ya? Kan Bapak bilang udah pernah ke Loma Linda 4 kali ya. Boleh ceritain nggak ya? Maksudnya apa yang Bapak lihat dari sisi kehidupannya mereka gitu? Saya pikir ya, mereka itu bukan ya makanan salah satu ya. Lalu mereka hidup bersama dengan keluarga, komunitas. Menurut saya komunitas itu sangat penting. Mereka punya teman untuk diskusi, bergaul dan sebagainya. Dan mereka nggak stres karena mungkin agama ya. Jadi mereka ada satu hari namanya hari Sabat. Mereka nggak kerja, mereka kumpul seharian di gereja berdoa, itu juga menolong juga. Jadi saya pikir olahraga juga ya, mereka berolahraga, dan saya lihat orang Okinawa punya prinsip hidup ikigai ya. Kalau kita kan kejar duit terus ya, mereka enggak. Apa yang mereka suka, apa yang mereka pinter lakukan ya, berdampak kepada orang banyak. Saya pikir nilai-nilai itu juga membantu ya orang untuk sehat ya. Untuk bisa punya dan mau belajar sesuatu yang baru. Kalau kita kan kerja hanya cari begitu selesai pensiun sudah bingung mau ngapain ya. Tinggal di rumah nunggu. Sangat beda lifestyle mereka sih. Terutama ya kayak Okinawa mereka tuh tinggal masih sama-sama dengan anaknya. Betul-betul dihargai sebagai orang tua, kakek gitu. Itu yang nilai-nilai itu sekarang di kota besar udah hilang sih, udah habis. Dan yang saya menarik adalah kan dulu saya tinggal di New Zealand lumayan lama Pak, 12 tahun kan. Jadi yang saya ngelihat juga gardening itu it's a big part of life. Gardening, maksudnya kita tanam tanaman, kita grow our own food dan segala macam. Itu sangat-sangat membantu. Satu, kita tahu kita nggak semprot pestisida di makanan kita. Terus yang kedua, kita olahraga kan. Kita gardening, kita beres itu kita physical activity. Terus kita di outdoor udara bersih, kena matahari, kena jadi ya maksudnya saya nangkep sekali yang Bapak cerita yang Loma Linda itu gardening itu it's a combination of everything. Itu betul-betul satu lifestyle yang mungkin kalau seandainya bisa harus kita masukin ke dalam kehidupan kita sih. Betul. Tapi apa bisa di Jakarta? Betul, that's the thing. Ya, itu lagi-lagi space dan lifestyle dan segala macam sih. Karena saya ingat sekali sih, di New Zealand kita tanam tomat, terus ada buah-buahan dan segala macam. Jadi it's fresh, it's pesticide free dan segala macam sih. Jadi dan juga balik lagi ke diskusi kita soal makanan carnivore, vegetarian dan segala macam. Bagi saya itu semua oke kalau seandainya kita makan real food. Dan maksudnya apapun itu, kenapa orang merasakan manfaatnya begitu masuk ke vegetarian, vegan, plant-based diet dapat manfaat, ada juga yang klaim bahwa masuk di carnivore itu dapat manfaat. Kan ini terjadi polarisasi kan. Tapi bagi saya itu satu common theme, satu tema yang menyatukan dua-dua itu adalah mengeliminasi
ultra processed foods. Makanya pada saat awal-awal diadopsi, orang mendapatkan manfaat karena semua makanan sampah itu kita buang. Iya, betul. Iya, jadi mungkin disitulah di situ kesamaan yang saya bisa dapetin. Saya setuju sih dari Bapak. Kalau kita itu lebih ke herbivores dan dari sisi struktur gizi dan segala macam itu saya setuju. Bagi saya kita ini omnivores, kita ini pemakan segalanya. Karena kalau kita ngelihat dari sisi biochemistry-nya kita lah ya. Contohnya di ludahnya kita ada alpha amylase, itu kan untuk breakdown starches, karbohidrat. Terus di dalam perut kita ada proteases untuk breakdown protein dan segala macam. Jadi kalau kita ngelihat dari struktur badannya kita, fisiologi dan biokimia, emang kita pemakan segala sih. Cuma kita ngelihat mungkin ya, ada orang yang lebih prefer ini, ada orang yang lebih prefer ini. Cuma satu common theme yang menyatukan adalah hilangin semua. Hilangkan sampah. Betul. I think that's, ya kan? Ya. Iya. Another thing is, mungkin juga salah satu yang disebut oleh Pak Felix adalah itu prinsipnya orang Okinawa, hara hachibu. Hara hachibu ya. 80% stop. Saya dulu kembung terus. Sudah vegetarian ya, pikir makanan udah tapi kembung karena makan terlalu banyak. Dan begitu saya makan setengah porsi kadang-kadang ya, 60, saya selalu makan di luar tuh sama istri saya share, satu piring berdua ya. Oh, I see. Solve all the problem. Hilang semua. Nggak pernah sampai saat ini kembung-kembung lagi. Dan hilang semua. Jadi ini sangat penting. Berhenti sebelum kenyang ya. Betul. Dan itu semua dan menariknya Pak, semua ada di beberapa budaya yang di Muslim sendiri juga ada. Betul. Chinese juga ada bilang. Chinese, betul, Confucius. Chifen Pao, jadi 70% betul. kenyang. Dan yang menarik Pak, dari Okinawa itu ternyata diambil dari Chinese dari Pak. Chinese ya. Iya, jadi katanya. Confucius itu bilang 70%, di-adopt ke Okinawa 80%. Sekarang mungkin 120%. Oh, kalau bisa 200% juga dimasukin 200. Iya. Exactly. Maksudnya all you can eat. Betul, ya kan? itu paling bahaya. Lu makan apa aja kan, all you can eat dan segala macam lu makin kita makan makin besar kan, lambungnya itu membesar dan akhirnya ya makin jadi obesitas. Yes. Itu. Jadi prinsip-prinsip sederhana itu sebenarnya kalau diterapkan ya. Solve all the problem. It's lifestyle, it's all lifestyle. Kita selalu mencari apa ya yang bisa bikin sembuh dan sebagainya. Kedokteran ya mereka hanya membantu kita dalam melenyapkan symptoms saja ya kan yang mengganggu kita tapi nggak menyelesaikan akar permasalahan. Saya nggak pernah dengar dokter tanya how is your lifestyle. They don't care. Dan memang bukan pekerjaan mereka kan. Mereka adalah mengendalikan simptom. Jadi sebenarnya dokter yang terbaik ya kita sendiri. Exactly. Kita yang tahu kita salah di mana. Dokter mana pusing, lu makan apa, diperiksa semua. I don't think so. Iya. Itu juga yang kemarin kita interview yang pasien leukemia. Jadi dia cerita, dia umur 15 tahun kan, kena leukemia. Jadi dia cerita, jadi saya nanya, apa yang Brode itu ngelihat sebelum didiagnosa leukemia? Dia bilang karena bapaknya itu kerja di FMCG, teh kemasan gitu, jadi teh kemasan itu itu ada di rumah terus. Jadi for years dia konsumsi itu, for years dikonsumsi itu. Jadi dia bilang salah satu yang paling jelas dari sisi lifestyle sebelum dia terdiagnosa adalah itu yang paling jelas. Jadi begitu ke Singapura, dia Singapura 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan penyembuhannya. Profesor onkologi yang ngurusin dia bilang nomor 1 itu sugar. Ya. Sugary stuff itu yang bakalan menyebabkan kayak begitu. Betul. Dan itu sangat-sangat jelas sih. Maksudnya kadang dan dari profesor dokter yang ngurusin dia itu sangat-sangat jelas. No matter what, harus eliminate sugar, dia bilang, karena itu yang bakalan diserap sama sel kanker itu untuk apa? Untuk berkembang. Betul. Iya. Ya, jadi dari sisinya kita, kalau kita lagi-lagi masuk ke minimarket, itu all sugary stuff. Betul. Iya. Iya. Jadi everything else semua based on lifestyle. Iya. Iya. Sebelum kita akhiri Pak, boleh nggak ya Bapak ulangin lagi kira-kira pesan yang tadi New Start itu, jadi bagi teman-teman yang nonton dapat reminder apa yang harus kita kerjain New Start itu pada saat untuk melenyapkan chronic diseases. Ya, saya sangat percaya kayak
Saya berikan satu cerita lagi belum selesai. Ini ada satu orang datang, dia kanker lidah stadium akhir. Dokter suruh potong, dia nggak mau potong. Dia pergi ke China ya. Ini salah satu kita punya komunitas lah ya. Dia pergi ke China, China juga bilang harus potong. Dia nggak mau potong, dia bilang mendingan saya mati lah, kalau saya potong saya nggak bisa bicara. Terus dia datang sini, kita ajarin dia new start. Dan dia kerjakan itu, I think about 4 or 6 months. Dia balik ke dokter, diperiksa udah hilang. Jadi tubuh kita ini sangat luar biasa. Ini kita selalu underestimate. Kita selalu pikir bahwa dari luar kesembuhan itu. Dari dalam itu sebetulnya kita nggak perlu kena kanker. Karena dalam tubuh kita sudah ada aplikasi untuk menghancurkan kanker itu kan. Yang tumor suppressor genes kan. Ada program, semua program itu bekerja. Tapi nggak bekerja karena apa? Karena lifestyle yang itu tadi. Yang dimana nutrisinya nggak benar, kemudian exercise-nya kurang. Sekarang kita apalagi dengan teknologi, saya sudah yang membuat kita menderita sebenarnya teknologi. Sampai kita nggak perlu ya ada mobil, lift segala macam, nggak perlu jalan, nggak perlu bergerak sama sekali. Lalu kemudian water, orang minum semua sugar drink ya kan. Di mall tuh hampir tidak ada minuman yang menurut saya layak untuk diminum kan. Makanya saya juga asal saya kemana-mana, saya nomor 1 adalah air putih aja. Ya, sesimpel itu. Ya sebetulnya kan. Jadi kita selalu ajaran orang minum air putih. Lalu kemudian yang tadi temperance yaitu hara hachimu. You know when to stop. Kalau wah ini kan makanan sehat, then you eat all the way ya juga sama aja. Ya, betul sekali. Jadi tahu mengendalikan selera. Orang kan sekarang masalahnya dikendalikan oleh selera. Hanya gara-garanya segini. Sampai di perut juga kita nggak ngerasa enak, iya kan? Di sini doang enaknya kan. Kalau kita udah bisa kendalikan ini, saya bilang solve most of the problem lah, ya kan? Jadi temperance itu penting. Air ini yang setengah mati. Sekarang saya punya alat deteksi ya, apalagi di Bekasi itu. Kita punya udara very bad. Yeah, very bad. Jadi air juga penting. Kita ajarin orang cara bernafas yang benar. Ya. Boleh ceritain nggak Pak sebelum kita itu bernafas itu gimana Pak? Ya kita perlu karena pada kita stres dan sebagainya ya kita cenderung nafas sembarangan atau jadi diajarkan ya tarik 4, tahan 7, keluar 8. Latihan itu ya tiap pagi ya kita latihan 10 kali. Nanti terbiasa kita. Jadi pada saat kita merasa stres ya tubuh langsung tahan, kemudian 7, terus keluar napas. Lihat. Itu sangat membantu saya. It's help a lot. Jadi mengendalikan kita punya banyak hal ya, termasuk denyut jantung kita, dan sebenarnya kita bisa kendalikan. Ya, jadi bernafas penting. Jangan mau lah kalau bisa ya ke alam, ya air terjun ya. Itu sangat luar biasa. Itu air. Kemudian yang berikutnya rest. Saya pikir kita sekarang karena teknologi jam tidurnya lebih pendek jadinya. Lebih pendek dibanding dengan zaman dulu dan itu mengakibat juga banyak masalah. Itu setuju sekali sih, setuju sekali itu. Rest dan yang terakhir stres lah. Saya pikir stres itu saya kebetulan kita kan ada Cancer Support Center ya. Saya ikut dalam wawancara mereka. Saya melihat bahwa sifat-sifat tertentu itu membuat orang sangat rentan terhadap kanker. Misalnya, susah memaafkan. Perfeksionis. Stres dalam pekerjaan, nggak bisa handle. Stres nggak salah kalau dia bisa handle. Tapi kalau dia nggak bisa handle terus dalam waktu yang panjang, itu biasanya habis. Family problem ya, suami selingkuh dan sebagainya. Jadi harus bisa mengendalikan stres. Kalau New Start ini bisa terus diterapkan, tubuh akan bisa bekerja menyembuhkan dirinya sendiri. Secara optimum. Yap. Ini yang orang sering underestimate bahwa mesti dari luar. No, kita punya kemoterapi alami di dalam tubuh kita. Hanya perlu meng-on-kan saja. Aktivasinya lewat mana? Itu New Start tadi dengan gaya hidup kita. Tubuh akan bekerja dengan baik. Kalau kita masukin tadi ya, makanan yang bahan baku yang baik, ya, pikiran yang jernih, bergerak, ya kan, udara segar semua. Makanya kadang kita pindah juga lah. Kalau perlu mau sembuh ya, Bapak mesti bikin tuh tempat. Betul. Bisa tinggal
Ada rencana Pak? Maksudnya ada rencana. Kita ada di Sentul 5 hari di situ. Oh ya. Karena kita mendapati hanya memberikan orang menu guidance ya, percuma. Karena waktu dia di dalam lingkungan dia ya, pergaulan dia nggak bisa jalan. Dia harus keluar. Tinggal di sana kira-kira sebulan gitu. Betul. Percaya akan sembuh. Itu rencana saya ke depan sih. Jadi saya diskusi sedikit. Jadi saya juga rencana ke depan. Kan kita ada 2 lokasi. Jadi saya lagi mau bikin satu lokasi itu khusus untuk kayak retreat dan healing center, Pak. Yeah. Jadi karena kita walaupun agak jauh di Sumatera Utara ya, tapi karena lokasi kita itu jauh dari kota, udara itu bersihnya luar biasa. Areanya luas untuk jalan, ada animals. Maksudnya kadang interaction with animals itu underestimated sekali, Pak. Dan suruh mereka turun ke taman gitu, suruh mereka do the gardening gitu. It's help a lot. Yes. That interactions with animals itu sangat-sangat being underestimated. Karena saya ngeliat domba gitu sama kuda kan. Saya pegang gitu-gitu. Beda, ada feeling yang berbeda dengan interactions kayak begitu. Yes. I believe that. Oh wow. Yes, terima kasih Pak. Thank you so much atas waktunya. Semoga teman-teman bisa dapetin manfaat dari Pak Edi Nurhan. Thank you so much guys.